Terima kasih Dokter Tia, kabar baik. Gimana Dokter Tia, sehat hari ini? Alhamdulillah, Dokter Indra. Iya, Walaupun hujan ya dari pagi ya dok ya. iya. Membuat moodnya agak turun. Tapi mudah-mudahan kita tetap semangat untuk di acara yang sebenarnya tidak terlalu lama malam ini. Uh, Iya, Dokter Tia, kalau dalam praktek sehari-hari sebagai dokter spesialis dan kulit dan kelamin, kami cukup sering menjumpai misalnya seseorang datang dengan gatal-gatal. Tetapi kemudian setelah diobati untuk jangka waktu yang beberapa lama dan dengan pengobatan yang menurut kita sudah adekuat, ternyata seringkali memang belum membaik. Dan biasanya memang kalau ditelisik lebih lanjut bisa jadi ada hal-hal yang terkait dengan kondisi kulitnya. Dan biasanya kami akan merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Sebagai dokter spesialis penyakit dalam, bagaimana pengalaman dokter Tia sendiri dalam kasus-kasus seperti itu? ya. Oke, terima kasih Dokter Indra. Sebelumnya saya mau menyapa juga semua sahabat dari ID Derms malam ini. Mudah-mudahan topik bahasan kita kali ini bisa bermanfaat ya dok ya buat Iya, sahabat-sahabat pasti ID Derms. bermanfaat. Ya, jadi terkait dengan tadi pertanyaan Dokter Indra mengenai apa sih yang kami dari bidang penyakit dalam biasanya sering temui gitu ya dok dalam praktek sehari-hari yang memang berkaitan dengan gejala-gejala pada kulit gitu ya dok. Nah memang sebelumnya penyakit dalam itu kan memang cukup luas ya dok bidang ilmunya Iya, dan sangat memang luas sekali malah. ya, kulit pun memang kan merupakan apa ya pintu masuk ya dok. Kulit itu kan yang apa ya melapisi semua organ kita tuh kan kulit gitu ya dok. Jadi memang Iya, kadang dan seringnya gejala yang muncul pada kulit bisa merupakan suatu petunjuk adanya kelainan pada organ yang lain, organ dalam ataupun merupakan suatu penyakit sistemik. Nah, memang kalau gejalanya itu sangat bervariasi dok, gitu. Dari mulai yang kata dokter Indra tadi cuma sekedar gatal-gatal gitu ya dok, atau mungkin yang udah kayak kulitnya mengelupas atau bahkan sudah mulai muncul luka gitu ya dok ya, itu juga sering kami temui. Tapi memang gejala-gejala ini sangat bervariasi tergantung juga dengan organ apa dan penyakit apa yang mendasari ya dok gitu. Nah kalau kami di penyakit dalam sendiri memang kami ada membagi beberapa lah dok ya. Kita bisa bagi terkait organ gitu ya dok dan kita juga bisa bagi terkait dengan jenis penyakitnya apakah itu penyakit infeksi atau non infeksi. Nah, cuma memang yang memang sering kami jumpai di penyakit dalam, gejala yang sering muncul tuh memang adalah gatal atau pruritus, dok. Nah, gatal-gatal atau pruritus ini tuh sebetulnya memang banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa mendasari. Di antaranya yang paling sering adalah penyakit ginjal, dok. Gitu. Jadi orang dengan gangguan ginjal atau gangguan ginjal yang sudah kronis itu kan memang terjadi gangguan pada pembuangan ekspresi zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, salah satunya itu terjadi penumpukan yang namanya ureum. Nah, pada saat ureum itu menumpuk, itu akan menimbulkan gatal pada kulit, dok. Sehingga kita bilangnya gatal-gatalnya itu gambarannya seperti uremic skin gitu, dok. Jadi orangnya selalu kegatelan, minum obat gatal juga biasanya tidak membantu ya dok ya, gitu. Kemudian juga penampilannya juga jadinya kering dan kulitnya gitu, karena kan dan banyak ekskoriasi karena kan suka digaruk sama pasien. Nah kebetulan nih dok, saya ada contohnya nih sedikit. Sebentar ya dok, mudah-mudahan kelihatan. iya, terima kasih. Nah, ini nih dok, yang tadi kita obrolin. Jadi contoh-contoh kelainan pada ginjal yang paling sering kan memang uremic skin ini dok. Jadi mulai yang dari cuma gatal-gatal biasa gitu sampai bisa ada yang seperti ini kan dok. Gitu. Kemudian juga sampai kayak begini nih karena udah hiperpigmentasi ya dok ya. Karena udah terlalu lama gitu. Nah ini awalnya biasanya mulainya dari gatal, tapi terus akhirnya karena terus-terusan berlanjut seperti ini. Biasanya pada penyakit ginjal tahap akhir dok, keluhan ini akan membaik setelah pasien dilakukan cuci darah biasanya. Karena kan setelah itu, Karena kadar uriumnya turun mungkin ya. oh, iya Iya, dok, gitu. Dan itu akan dia bisa akan berkurang dengan sendirinya. Nah, yang berkaitan juga dengan gatal-gatal ini dok, ada satu organ lagi yang sering.
yaitu organ pada hepatobiliar. Jadi pada hepar, pada heart liver, dan pada sistem empedu, sistem biliar. Nah, biasanya gangguan pada sistem empedu berupa adanya batu atau apapun yang bisa menyumbat saluran aliran empedu itu bisa menimbulkan gatal-gatal, Dok. Gitu. Dan itu biasanya pasien juga disertai dengan badannya menjadi kuning, gitu loh, Dok. Jadi kita bilangnya ikterus obstruktif. Dan pada ikterus obstruktif itu seringkali memang disertai dengan gatal-gatal, Dok. Nah, saya juga ada sedikit nih, yang dimaksud dengan ikterus itu seperti ini. Jadi wajah seluruh tubuhnya itu mengalami perubahan warna ya, Dok, menjadi kuning, kekuningan akibat dari penumpukan dari pigmen-pigmen empedu tadi yang tersumbat. Biasanya kelihatan pertama kali di mata, tapi kemudian lama-lama bisa ke seluruh tubuh. Gitu. Biasanya itu sih, Dok, kalau yang kita mulai dari gatal-gatal. Di samping juga Dok, mungkin ya. ada. Ya, Dok. Boleh sebentar? Dalam kaitan dengan kuning, kadang-kadang ada tuh misalnya pasien yang misalnya juga kuning, tapi ternyata hanya kuning di telapak tangan atau kaki. Tapi kalau yang dari dokter tampilkan tadi kan sebenarnya kalau dibilang ikterik keseluruhan itu biasanya di bola matanya juga ada kekuningan. Dan kalau ditanya-tanya misalnya ternyata pasien tersebut banyak mengkonsumsi misalnya buah-buahan yang berwarna merah atau misalnya kuning. Ini bukan ikterus yang dokter maksudkan, bukan? Bukan, Dok. Itu biasanya biasanya saya pernah dapat yang seperti itu, pasiennya ternyata banyak makan wortel, Dok. Iya. Jadi seperti kelinci ya. Iya. Tapi kelinci nggak kuning. Nggak kuning. Iya, Dok. Jadi memang ada yang seperti itu juga. Tapi kalau untuk ikterus yang ini memang dia khas sekali. Pertama kali mulainya di mata dan biasanya itu tidak disadari sama pasien. Yang sadar biasanya orang-orang terdekatnya. Kok berubah sih gitu, matanya kenapa jadi kuning gitu. Setelah itu baru berubah warna tubuhnya pun jadi menguning gitu, sesuai dengan derajat keparahan penyakitnya gitu loh, Dok. Itu sih, Dok, yang kadang-kadang kalau tadi kita masuknya mulai dari gatal-gatal ya, Dok. Iya. Pruritus. Gatal ini memang untuk dokter spesialis kulit juga mungkin gejala yang bisa sangat sering dijumpai dan kemudian kita perlu berpikir atau kita bilang diagnosis banding dengan beberapa kelainan. Meskipun para sahabat Edidem jangan terlalu khawatir bahwa semua gatal pasti terkait dengan penyakit ginjal atau penyakit gangguan seperti liver. Karena sebenarnya diagnosis banding dari pruritus atau gatal ini sangat-sangat banyak. Cukup banyak kelainan yang memang terkait atau terbatas pada kelainan kulit semata, tapi juga jangan dilupakan kita perlu berpikir untuk hal-hal yang lebih luas kalau seandainya gatal atau pruritus ini kurang dapat tertangani dengan baik. Lalu kaitan dengan tadi kembali ke yang penyakit ginjal tadi yang dokter sebut sebagai uremic skin. Selain gatal, bagaimana penampilan kulitnya, Dok? Kan kalau di penyakit liver atau hepatobiliar seringkali kuning. Nah, kalau pada pasien dengan gagal ginjal yang kronis, bagaimana tampilan warna kulitnya? Iya, jadi memang kalau pasien dengan gagal ginjal kronis tuh kita suka lihat penampilannya cukup khas sebetulnya ya, Dok. Jadi memang biasanya penampilan kulitnya itu lebih kering, kemudian akan mengalami juga hiperpigmentasi, Dok, gitu. Jadi kulitnya akan lebih menggelap begitu ya, Dok ya, dibandingkan dengan sebelum dia mengalami sakit itu. Nah, ditambah lagi juga akan banyak sekali itu tadi kropeng-kropeng atau ekskoriasi akibat dari garukan-garukannya gitu. Tapi yang paling khas sih memang perubahan pigmentasi. Jadi biasanya lebih menghitam, lebih hiperpigmentasi begitu loh, Dok. Tadi dokter Tia sebutkan gangguan gatalnya biasanya membaik kalau misalnya pasien dengan gagal kronik yang lanjut kemudian dilakukan dialisis atau cuci darah. Tapi bagaimana dengan gambaran kulit yang kecoklatan atau kehitaman karena garukan itu, Dok? Apakah biasanya juga ikut membaik atau tetap? Ya, ini juga sering sekali nih, Dok, ditanyakan sama pasien-pasien yang sudah menjalani proses dialisis gitu ya, Dok. Jadi memang proses hiperpigmentasi atau perubahan yang terjadi pada warna kulit pada pasien-pasien ginjal itu kan memang salah satunya yang memang dipengaruhi oleh mungkin karena adanya gatal dan seringnya digaruk ya, Dok ya.
Tapi ada hal lain, karena kan pada pasien-pasien ginjal itu kita sering melakukan transfusi darah. Jadi penumpukan-penumpukan dari karena anemianya ya dok? Ya, karena dia kan memang pada gagal ginjal juga terjadi anemia, sehingga sebetulnya kan kita bisa berikan hormon-hormon eritropoietin biasanya ya dok. Ya, cuma pada kondisi-kondisi tertentu juga kita melakukan yang namanya transfusi darah gitu loh dok. Dan itu juga. Oh, mungkin ya dokter maksudkan transfusi darah sendiri bisa jadi memberi perubahan warna kulit, apa yang itu yang dokter maksud? Akumulasi dari, ya dok, gitu dok kira-kira. Iya, jadi kadang-kadang kelainan kulitnya jadi semakin bertambah-tambah ya dok? Betul dok, jadi akan semakin pigmentasi dan kadang-kadang memang agak sulit untuk bisa kembali ke warna kulit seperti sedia kala gitu dok. Itu sih dok. Selain paling. Ya silakan dok. Ya dok, gimana dok? Nggak, selain dua penyakit yang tadi dokter sebutkan, sebenarnya di kalangan awam, kalau yang saya coba perhatikan, seringkali orang juga mengkaitkan gatal-gatal dengan penyakit kencing manis atau diabetes. Kadang-kadang awam suka agak bingung dengan misalnya ada istilah awam darah manis. Biasanya tampilannya memang gatal, lalu mereka bilang ini disebut darah manis ya dok, atau mungkin kulit nanas. Dan mereka suka mempertanyakan apakah itu bagian dari penyakit kencing manis juga. Gimana dok tanggapannya? Ya, jadi memang diabetes ini kan banyak ya dok, maksudnya penyakit yang sangat sering kita jumpai gitu loh. Dan memang salah satu gejalanya kan bisa gatal-gatal. Nah, memang salah satu gejala khas ya dari diabetes itu adalah yang namanya adanya infeksi. Dari infeksi jamur gitu ya dok ya, karena kan memang pada diabetes terjadi penurunan daya tahan tubuh, dan pada saat daya tahan tubuh menurun memang kan yang paling gampang yang paling gampang berkembang itu kan jamur ya dok gitu. Jadi biasanya gatalnya ke situ tuh dok gitu, terutama pada wanita tuh dok, di daerah-daerah inguinal, lipatan paha, selangkangan ya dok, itu suka gatal. Nah tapi juga ada kelainan kulit lain yang bisa menjadi pertanda bahwa memang ada suatu penyakit diabetes yang kita kenal dengan akanthosis nigricans dok. Mungkin aku ada sedikit nih contohnya nih, akanthosis nigricans. Jadi kayak penebalan kulit gitu ya dok. Mungkin dokter bisa sambil bantu ya dok. Oke, ini dok. Ini dia nih, akanthosis nigricans ini nih dok. Iya. Jadi warnanya kehitaman ya dok. Kehitaman, terus dia kayak menebal ya dok ya. Iya. Lebih tebal gitu. Jadi lebih tebal dan kehitaman gitu. Dan biasanya memang di daerah-daerah sini nih dok, di area-area tengkuk ya bisa kelihatan ya dok ya. Gitu. Iya. Ini sih dok yang biasa, dan kadang-kadang juga pada kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah berat itu kan suka muncul juga infeksi-infeksi pada jaringan kulit seperti selulitis ya dok ya. Sampai akhirnya terjadi ulkus diabetes atau kaki diabetes gitu ya dok, yang memang akhirnya membutuhkan penata laksanaan yang lebih agresif, bahkan bisa sampai diamputasi gitu. Jadi ya begitulah dok, kalau diabetes memang banyak, sama gambarannya juga bervariasi sekali gitu loh dok. Tentang yang dokter singgung tadi, akanthosis nigricans, sebenarnya di bagian penyakit kulit dan kelamin juga ada yang disebut pseudo akanthosis nigricans. Jadi hal yang mirip seperti itu, tapi ternyata tidak terkait dengan kelainan metabolik. Jadi misalnya seandainya para sahabat Adidas ada yang mengalami hal itu, jangan langsung cemas bahwa ini Pak adalah pasti suatu bagian dari penyakit diabetes. Masih perlu pemeriksaan dan perlu diperiksakan memang jika ada keraguan. Dok, sebelum melangkah ke hal-hal yang lain, tadi ada pertanyaan, bagaimana membedakan antara kekuningan karena kebanyakan makan wortel atau pepaya dengan kekuningan karena penyakit kuning yang diakibatkan oleh kelainan hati, dok? Ya, oke. Sekali lagi untuk kita sampai pada gimana sih caranya untuk bisa membedakan ini, karena kebanyakan makan wortel gitu ya dok ya, atau memang ikterus karena ada gangguan pada saluran empedunya. Kembali lagi ke anamnesis dok, kita lakukan lagi anamnesis kepada pasien, adakah gejala-gejala lain, karena biasanya gini, kalau ada kelainan kulit yang memang mendasari suatu kelainan penyakit dalam, itu ada keluhan lainnya nih yang juga merupakan keluhan ikutan gitu loh dok. Dan
dari data-data yang kita kumpulkan, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan Iya. bahwa oke, ini akibat dari mungkin anamnesisnya pasti ada riwayat makan apa, itu pasti kan akan jadi pertanyaan kita. Jadi kalau kami di penyakit dalam, kita memang harus selalu menanyakan riwayat konsumsi makanan dan lain-lain gitu ya dok. Jadi pun kalaupun dia ikterusnya karena gangguan liver atau gangguan sistem empedu, ya biasanya disertai gejala-gejala lain. Misalnya memang kalau dia kuningnya karena virus hepatitis misalnya, jadi namanya infeksi, mungkin dia ada demam, ada gejala lain seperti mual, muntah, gejala pencernaan lain gitu. Atau misalnya kalau karena ada sumbatan dari empedu, ada batuk dan segala macamnya, tadi mungkin ada gejala lain seperti gatal dan lain-lain dok, gitu. Kalau nggak kuning, terus habis itu kuningnya juga agak berbeda biasanya ya dok ya. Dia yang karena karoten tuh biasanya nggak sejelas kalau yang enterik gitu ya. Jadi memang bisa kita bedakan dengan anamnesis lebih mendalam dan kita lihat lagi adakah hal-hal yang terkait dengan kondisi pasien pada saat itu gitu dok. Iya, biasanya pada yang terlalu banyak konsumsi provitamin A atau beta karoten tidak disertai dengan seperti keluhan gatal itu ya, kecuali kalau pasiennya ada hal gatal yang lain gitu. Iya, atau mungkin gangguan pencernaan, keluhan pencernaan, karena baik pada penyakit liver yang peradangan hati, hepatitis, ataupun pada gangguan pada sistem biliar, biasanya memang disertai dengan adanya gangguan pencernaan dok, gitu, berupa mual, muntah. Selain penyakit-penyakit yang tadi sudah kita bahas ya dok, kadang-kadang sekarang cukup banyak pasien agak aware atau mungkin khawatir dengan yang disebut penyakit autoimun. Jadi tidak jarang misalnya kelainan bercak merah, lalu mereka takut apakah ini pasti suatu penyakit autoimun, dan seringkali pemahaman mereka tentang autoimun sendiri memang mungkin kurang baik atau mungkin belum mendapat sumber yang tepat. Nah, mungkin dokter juga bisa jelaskan bagaimana pengalaman dokter ketika menangani pasien autoimun yang disertai dengan gangguan kulit. Tampilannya seperti apa, dok? Ya, jadi penyakit autoimun nih sekarang memang sudah semakin banyak Indra ya. Bahkan kalau kita mau lihat jenis penyakit itu banyak sekali, lebih dari 80 penyakit. Dan memang penyakit autoimun ini yang sekarang ini suka bikin was-was, terutama ibu-ibu muda ya dok ya gitu, karena kan memang biasanya yang rentan mengalami penyakit autoimun adalah wanita, kemudian usianya usia subur gitu ya, walaupun orang tua juga bisa mengalami penyakit autoimun. Nah memang penyakit autoimun dari antara semua penyakit ya dok ya yang kita temui di bagian penyakit dalam, yang paling sering memiliki manifestasi kulit itu adalah penyakit autoimun dok gitu. Jadi salah satu penyakit autoimun yang lumayan sering kita jumpai itu salah satunya yang namanya lupus eritomatosus ya dok. Nah lupus ini memang lebih banyak menyerang wanita, tapi bisa juga menyerang pria gitu ya dok. Dan pada lupus eritomatosus ini atau SLE memang gejala kulitnya tuh cukup dominan, di mana biasanya pasien-pasien yang mengalami atau menderita lupus, dia tuh ada gambaran kemerahan dok. Jadi dia gambaran kemerahan yang membentuk seperti kupu-kupu. Namanya malares di daerah yang di wajah ya dok? Yang di wajah gitu. Nah itu yang biasanya paling sering kita lihat pada pasien lupus. Ini saya kebetulan juga ada nih dok. Sebentar ya dok. Udah gimana cara baliknya ya? Oh ini dia. Oke. Ini dia nih dok, kelihatan nggak dok? Iya, udah jelas dok. Ini, iya. Jadi ini malares. Yang pipi dan hidung itu kan ya? Iya, betul. Seperti kupu-kupu ya dok, gitu. Iya. Itu malares. Nah kemudian gejala lain yang bisa muncul juga pada lupus yaitu yang namanya vaskulitis dok. Dan biasanya kita sering nih kolaborasi dok sama bagian kulit ya untuk biopsi kulit ya dok. Ini vaskulitis itu seperti ini. Ya dok ya, ini kalau yang parah, tapi kadang-kadang kalau yang gambarannya nggak terlalu khas kayak gini, kita sulit juga ya ini vaskulitis atau bukan gitu ya dok. Jadi kadang-kadang kita memang mesti saling berkonsultasi gitu loh dok. Ini sih kalau dok ada yang gambaran vaskulitis seperti itu, apakah ada gatal juga atau rasa nyeri atau hal yang lain dok?
Kalau biasanya justru kalau vaskulitis kan rata-rata pasien nggak merasa nyeri ya dok ya. Gitu. Jadi mungkin dia cuma ngeliat kok kulit saya kok kemerahan ya gitu. Iya. Tapi kalau Jadi ini kok, kalau ditekan juga tidak hilang biasanya dok ya? iya dok nggak hilang. Iya. Bahkan kan kadang-kadang dia juga bisa muncul tuh dok yang palpable. Oh iya, iya. Gitu. Jadi dia muncul. Jadi ya inilah kelainan-kelainan yang sering muncul pada pasien-pasien autoimun atau lupus. Meskipun autoimun bukan cuma lupus kan, gitu. Ada yang Iya. lain seperti ini mumpung lagi ada di sini nih dok, ada yang namanya skleroderma dok. Jadi waktu itu saya juga pernah pasien skleroderma karena dia ngerasa kok kulit saya kok makin kayak kayu ya gitu, nggak bisa dicubit Mengeras kan, ya dok ya? mengeras. Akhirnya ke dokter kulit dulu dok gitu. Nah akhirnya dari kulit baru dikirim ke bagian penyakit dalam. Ini yang Iya. gambaran dari skleroderma ini. Jadi kulitnya mengeras seperti kayu sampai nggak bisa dicubit, kayak kita tuh kalau Iya. pegang kayak pegang meja gitu ya dok ya. Kayak nempel di bagian dalamnya ya dok? Ya itu juga merupakan Iya. penyakit autoimun yang makin kesini kayaknya makin banyak dok. Dulu kayaknya nggak terlalu ya, tapi makin kesini makin lumayan, makin banyak. Kemudian Iya. juga rheumatoid arthritis juga bisa dok. Rheumatoid arthritis yang muncul kadang-kadang pada usia yang lebih tua gitu ya, dia suka kadang-kadang muncul juga tuh gejala kulitnya dok. Nah ini salah satu contohnya bisa seperti ini juga. Jadi memang variasinya banyak sekali ya dok ya. Gitu. Oh, jadi pada rheumatoid arthritis itu bukan semata kayak pegal-pegal atau sakit sendi aja ya dok ya? Pada kulitnya Iya, juga jadi, bisa dijumpai perubahan. bisa ada yang namanya rheumatoid arthritisnya memang menyebabkan rash pada seluruh kulit, seluruh tubuh gitu ya dok. Jadi dan itu juga kadang-kadang bisa disertai gatal juga dok gitu. Iya. Sedikit menyinggung tadi malares, sebenarnya untuk para sahabat juga perlu diperhatikan, meskipun ada malares, tidak selalu itu merupakan pasti gambaran dari suatu sistemik lupus erythematosus atau SLE ini. Beberapa penyakit kulit seperti dermatitis seborrheic juga bisa memberi gambaran seperti itu. Kemudian reaksi sensitif terhadap sinar matahari juga bisa memberikan gambaran seperti itu. Jadi seandainya ada keluhan atau perubahan-perubahan pada kulit yang dirasakan dan mungkin perlu keterangan lebih lanjut, para sahabat jangan takut dan ragu untuk datang ke dokter yang terkait. Kemudian jangan ragu untuk menceritakan semua hal yang dialami dan dirasakannya ya dok, supaya dokter bisa mendiagnosa dengan baik dan diberikan penanganan yang terbaik juga. Betul dok. Kemudian dokter, kadang-kadang juga kita ketika seseorang demam, menjelang demam atau ketika demam sudah beberapa hari, cukup banyak ada kelainan kulit yang bercak-bercak merah. Gambarannya seperti kalau orang awam bilang mungkin seperti campak. Bisa dokter jelaskan apa gambaran yang tampak itu sebenarnya? Iya, jadi memang kalau kita bicara demam nih, kita bicara infeksi ya dok. Gitu. Jadi memang manifestasi kulit terkait dengan penyakit infeksi ini juga sangat bervariasi dan banyak dok. Mulai dari yang tadi dokter bilang tuh, yang rash yang muncul pada saat pasien demam, pada misalnya di atas hari ke-7 demam, terus rashnya muncul gitu ya, itu kita biasanya kenal dengan viral rash atau viral exanthem. Justru apabila itu sudah muncul memang merupakan suatu tanda bahwa itu sudah fase konvalesen, artinya sudah fase-fase penyembuhan. Jadi gambarannya tuh kurang lebih seperti ini nih dok, kalau dia viral rash. Kelihatan nggak sih dok? Nah ini. Iya, udah jelas. Ya, jadi gambarannya tuh kayak kemerahan rash gitu ya dok ya. Iya. Gitu, dan nggak menonjol gitu, jadi cuma kemerahan aja, dan kadang-kadang juga nggak gatel ya dok, cuma ngeliat kok merah aja sih gitu. Nah kemudian kadang-kadang nggak ada gejala malah ya, cuma merah-merah. Ini kok merah-merah ya gitu. Nah tapi ada yang lain juga dok, ada penyakit tifoid yang sering juga, itu kita juga kadang-kadang suka muncul yang namanya rose spot gitu loh dok. Jadi pada fase-fase juga mulai penyembuhan di minggu-minggu ketiga, minggu keempat, itu suka muncul tuh dok rose spot seperti ini nih dok. Oh, terus maksudnya kemerahan ya dok? Iya dok, jadi dan dia memang lesinya tuh khasnya tuh di area punggung ya dok, gitu munculnya.
gitu. Jadi ya ini penyakit-penyakit infeksi. Di samping penyakit infeksi lain dok, kayak misalnya TBC gitu ya dok. TBC kan nggak cuma menginfeksi paru gitu ya, tapi juga bisa di seluruh organ tubuh ya, ginjal, kemudian kelenjar TB kelenjar, atau juga yang namanya kita kenal dengan TB kulit. Nah TBC kulit yang seperti ini ya dok, scrofuloderma gitu. Nah ini juga karena infeksi gitu. Iya, gambarannya seperti luka yang lama yang tidak kunjung sembuh ya, dan betul, cenderung dok. menimbulkan bekas jaringan parut ya. Iya dok. Dan maksudnya ini kita tahu biasanya kan setelah kita lakukan juga biopsi ya dok, kita lihat di mana sih sel-selnya, sel-sel TB-nya gitu. Nah kemudian yang lain nih dok, yang sekarang juga banyak adalah infeksi HIV. Infeksi HIV itu kan juga banyak ya dok, variasi kelainan kulitnya. Dari mulai dermatitis seborrheic ya dok, sampai kalau ini nih yang namanya sarkoma kaposi, yang merupakan memang juga ya tanda bahwa seseorang bisa terinfeksi atau sudah terinfeksi HIV gitu. Iya. Itu dok, kira-kira sih dok. Dok, kaitan dengan infeksi, mungkin yang sekarang sedang populer tentang COVID ini sendiri, disebutkan di, mungkin para sahabat IDDOM juga membaca di koran atau mungkin di media-media yang lain bahwa ada yang disebut kelainan kulit pada penderita corona. Kira-kira dokter bisa gambarkan kira-kira seperti apa tampilannya? Jadi saya kebetulan juga nggak ada gambarnya ya dok, gitu. Cuman memang sekali lagi ini kan karena corona ini juga penyakit baru ya dok, jadi kita juga agak susah ya untuk tahu bahwa persisnya seperti ini gitu. Tapi memang kan kadang-kadang suka ditemukan di ekstremitas ya dok, biasanya ya dok ya. Mungkin dokter biasanya lebih sering ketemu gitu. Jadi kok biasanya agak mulai kehitaman gambarannya gitu ya dok ya, di daerah-daerah ekstremitas. Memang nggak spesifik sih gitu ya dok. Kan hal lain juga bisa membuat seperti itu. Tapi kembali lagi kita mesti lihat ada nggak gejala lain gitu. Jadi kalau misalnya cuma kayak gitu aja ya kita nggak boleh terlalu parno, mudah-mudahan gitu ya dok. Iya. Mungkin kalau memang perlu ya tetap bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk infeksi itu sendiri. Iya. Dok, sebelum melangkah ke pembicaraan yang lainnya, ternyata cukup banyak orang pemirsa yang bertanya tentang autoimun sendiri. Sebelum lupa, mungkin sekalian aja dijawab ya dok ya. Ada yang bertanya bagaimana sih ciri-ciri penyakit autoimun sendiri dan apakah penyakit autoimun sebenarnya bisa dicegah? Contohnya yang tadi dokter singgung skleroderma, apakah itu bisa dicegah juga? Gimana tanggapan dokter, dok? Ya, jadi kembali mengenai penyakit autoimun ya dok. Jadi memang kan kembali lagi penyakit autoimun itu sebenarnya apa? Jadi yang terjadi pada autoimun, yang terjadi pada autoimun disease itu kan adalah di mana pada saat sistem pertahanan tubuh kita nih dok, itu tidak bisa mengenali temennya gitu loh. Jadi memang kan kita dibuat suatu sistem di mana pada saat ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan berespon untuk menghancurkan zat asing itu gitu ya dok. Nah, tapi pada kelainan autoimun, kemampuan untuk membedakan mana teman dan mana lawan itu udah nggak bisa. Jadi sel-sel sehat pun, sel-sel kita pun itu juga diserang oleh tubuh kita sendiri ya, yang dari autoantibody dan lain-lain itu. Jadi kita sebutnya dengan autoimun. Nah, kembali lagi penyakit autoimun itu kan sangat bervariasi dok, gitu. Jadi banyak sekali dan juga bergantung kepada apa sih yang seperti misalnya autoimun karena misalnya lupus tadi yang paling sering kan itu ya dok. Autoimun karena rheumatoid arthritis, autoimun skleroderma, atau autoimun yang lain myasthenia gravis, penyakit thyroid Graves disease itu juga autoimun gitu. Jadi memang banyak sekali. Nah kalau ditanya penyakit autoimun gejalanya seperti apa, tentunya gejala yang muncul tergantung dengan apa yang diderita pasien. Gitu. Memang kalau pada lupus, memang yang sering ya dok, itu memang biasanya ada keluhan sumeng-sumeng, pasiennya kok ngerasa kayak demam, sumeng aja gitu loh dok, dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian juga ada rasanya artralgia. Artralgia tuh nyeri-nyeri pada sendi-sendinya gitu. Kayak pegel-pegel gitu ya dok? Kayak pegel-pegel.
gitu. Tapi kadang-kadang kalau dilihat juga kok nggak ada tanda-tanda radang gitu. Jadi kita bilangnya poliarteralgia. Kemudian juga bisa tadi tiba-tiba dia ngerasa kok muka saya kayak pakai blush on ya dok. Jadi ada merahnya gitu. Nah, kalau memang ada gejala-gejala itu, kami dari penyakit dalam tentunya kita akan mencari lebih dalam lagi gitu dengan kita melakukan beberapa pemeriksaan darah untuk memastikan bahwa memang oh ini autoimunnya jenisnya apa gitu. Kita biasanya periksa ANA gitu. Nah, setelah ANA-nya memang positif, kemudian kita lanjutkan lagi ke ANA profile di mana kita nanti akan melihat yang mana yang positif. Kalau untuk SLE yang akan positif adalah yang anti dsDNA gitu. Jadi memang banyak sekali tahapan-tahapannya untuk kita bisa sampai kepada diagnosis autoimun. Nah, juga skleroderma juga kita periksanya pemeriksaan ANA, kita lanjutkan ke profil ANA, biasanya dia STL70 dok, gitu yang khas untuk skleroderma itu. Kita juga beruntung karena zaman sekarang memang lebih banyak penyakit-penyakit autoimun yang bisa terungkap ya dok. Karena kelihatannya pemeriksaan laboratorium juga lebih baik dan lebih khusus atau spesifik mengarah ke tiap-tiap kelainan itu sendiri ya dok. Lalu dok, ini ada pertanyaan juga berkaitan dengan HIV tadi. Apakah kelainan kulit pada penderita HIV selalu berkaitan dengan rendahnya CD4 atau tidak dok? Ya, jadi kadang-kadang juga kalau kita lihat pasien HIV pun kita nggak bisa tahu ya maksudnya banyak juga sekarang kan pasien-pasien HIV yang udah nggak terlihat gitu ya kalau dia HIV. Kalau dulu kan memang kadang-kadang kita bisa lihat nih sebagai dokter penyakit dalam kita baru lihat pasien datang aja kita udah ada curigaan gitu misalnya. Kalau misalnya memang pasiennya udah dalam kondisi yang tadi HIV-nya udah masuk ke AIDS ya dok, jadi yang udah stadium 4 gitu, itu biasa udah kelihatan. Tapi memang kalau gejala-gejala kulit pada HIV tentunya akan berhubungan dok dengan CD4 tadi gitu. Tapi memang kadang-kadang derajatnya saja yang misalnya dermatitis seboroik aja gitu kan juga banyak ya dok gitu. Jadi dia kayak cuma kemudian aja gitu. Atau mungkin kan kalau laki-laki tuh suka ada jenggot gitu ya. Nah di situ tuh dok banyak sekali tuh seboroiknya gitu. Ya, memang pada HIV memang infeksi-infeksi oportunistik yang muncul, kemudian juga gejala memang terkait dengan rendahnya CD4 tadi dok. Gitu. Iya. Itu sih dok. Lalu sebenarnya cukup banyak yang sudah kita bahas. Sebelum mengakhiri, satu tentang yang mungkin kita belum bahas tadi tentang alergi obat dok. Cukup banyak alergi obat disertai dengan gatal-gatal atau kemerahan. Kadang-kadang juga bisa tampilan seperti biduran. Ceritanya nih gimana dok? Iya dok, jadi alergi ini bisa kan karena alergi baik karena obat ataupun mungkin karena alergi yang lain ya dok, bahan makanan lah biasanya. Karena kalau alergi dengan zat-zat tertentu tuh kita bilang dermatitis kontak itu lebih sering dokter yang tangani ya dok. Gitu. Iya. Tapi misalnya kami kan biasanya juga alergi-alergi yang alergi makanan, misalnya alergi seafood dan sebagainya. Nah, alergi ini juga dia variasinya banyak sekali ya dok, dan hampir semua orang yang mengalami alergi pasti akan mengalami gejala kulit biasanya ya dok gitu. Dan gejala kulit yang biasanya muncul adalah berupa yang tadi dokter cerita itu urtika ya dok. Nah orang awam bilangnya urtika itu biduran ya dok, yang gelembung-gelembung gitu. Atau kaligata. Kaligata gitu. Nah tapi pada kondisi-kondisi lain alergi ini tuh sebetulnya juga bisa jatuh kepada keadaan yang berat. Misalnya kalau alerginya dia menyangkut ke organ pernafasan, jadi terjadi penyempitan sistem pernafasan sehingga disedot gitu, atau terjadi pembengkakan atau pembesaran pada laring dan itu bisa menghambat aliran udara dan bisa menyebabkan obstruksi jalan nafas. Itu juga hal-hal yang mengancam nyawa. Makanya alergi itu kita nggak bisa anggap sepele gitu kalaupun itu alergi. Nah, saya ada juga nih kelainan kulit karena alergi tadi sedikit, bahkan sampai yang berat itu yang Stephen Johnson ya dok. Nah ini yang urtika tadi ya dok ya. Nah ini urtika kalau ini cukup sering dijumpai ya dok. Ya ini sering banget yang kayak gini. Kemudian ya ini bisa kayak begini juga. Nah ini dok biasanya
kita suka rawat bersama ya dok di Bangsal ya, Iya. pasien-pasien Stephen Johnson gitu. Nah, jadi ini juga merupakan gambaran penyakit atau gambaran yang beratnya ya dok ya dari suatu reaksi alergi gitu. Kira-kira itu dok. Iya. Makasih dok. Dok. Waktunya mungkin sudah dekat untuk di penghujung jamnya. Ada satu Nggak pertanyaan terasa ya, terakhir Dok? yang ingin saya bacakan. Iya. Soalnya dokter Tia sangat informatif dengan gambaran-gambaran yang dibawakan juga itu sangat jelas. Dok, ada satu pertanyaan yang ditanyakan tentang pemeriksaan ANA profile. Seberapa sensitif pemeriksaan ANA profile? Ya, jadi kalau untuk autoimun memang kami akan melakukan pemeriksaan ANA, anti nuklear antibody ya dok, ANA. Jadi ANA profile ini tentunya akan membantu kita untuk mendapatkan diagnosis dari autoimun apa yang diderita sama pasien gitu. Karena kadang-kadang pasien yaitu kita nggak gejalanya kan hampir mirip-mirip ya dok, kayak rheumatoid arthritis deh dok. Rheumatoid arthritis sama lupus itu kadang-kadang gejalanya mirip, cuman bedanya kan di di markernya. Kalau rheumatoid arthritis Pemeriksaan darah itu ya dok? Ini rheumatoid faktor, tapi kalau lupus ya kita periksanya anti dsDNA. Dan kemudian juga bedanya di nyerinya. Kalau rheumatoid arthritis tuh kita bisa jelas lihat tanda-tanda artritis dok. Jadi kemerahan, nyeri pada saat kita pegang, artritisnya jelas. Tapi kalau pada lupus, artralgia, jadi nyeri-nyeri. Jadi sensasi yang dirasakan oleh pasien merasakan, tapi kadang-kadang kita sebagai dokter nggak bisa lihat objektifnya gitu loh dok. Nah, jadi ANA profile tentunya itu yang menjadi patokan kita untuk bisa mendiagnosis autoimun disease manakah yang diderita oleh pasien, selain juga gejala-gejala klinis lainnya. Gitu loh dok. Satu pertanyaan penutup sebelum mengakhiri acara ini, dok. Bisakah dokter Tia jelaskan? Kadang-kadang awam cukup bingung kalau disuruh atau diminta dokter melakukan pemeriksaan ANA dan ANA profile. Karena namanya agak mirip, sebenarnya jelas beda antara keduanya itu apa, dok? Ya, jadi kalau ANA profile itu kita melihat jenis-jenis dari seperti yang SCL70, kemudian juga kita lihat anti dsDNA-nya, dan banyak lagi tuh dok yang lain-lain. Karena yang tadi seperti saya bilang, masing-masing penyakit autoimun dia memiliki markernya tersendiri gitu. Jadi memang apabila ANA-nya positif, kita akan lanjutkan ke profil si ANA-nya gitu, untuk melihat bagian mana nih dari ANA-nya ini yang dia positif. Karena ada beberapa orang yang memang kurang beruntung nih dok, mereka juga bisa mengalami beberapa penyakit connective tissue disease, yang MCTD itu loh dok, gitu. Nah itu juga kita kan memang perlu pemeriksaan ANA profile gitu. Ya, jadi biasanya pemeriksaan ANA yang tunggal itu untuk seperti penyaringan atau penapisan sebelum masuk ke pemeriksaan ANA profile. Iya. 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 Rasanya waktu akhirnya juga harus diikuti. Ini sudah memang kita harus berakhir perbincangan pada hari ini. Dari pembicaraan kita ini, mungkin Dokter Tia bisa menyampaikan sedikit saripati yang bisa jadi take home message buat kita semua, sehingga bermanfaat bagi para sahabat ID Derms, juga mungkin buat keluarga dan lingkungan sekitarnya. Silakan dok. Iya. Terima kasih Dokter Indra. Jadi untuk take home message bahwa kulit merupakan pertanda atau salah satu yang bisa menentukan bagaimana sih kesehatan kita, termasuk juga kesehatan organ dalam kita ya dok. Jadi memang apabila sahabat-sahabat ID Derms mengalami kelainan-kelainan atau gangguan pada kulit yang cenderung menetap, kemudian juga sudah diobati tetap tidak yang optimal, tidak ada perbaikan, dan disertai dengan keluhan-keluhan lain, harus hati-hati. Apakah jangan-jangan kelainan kulitnya ini ada penyakit lain yang mendasari? Gitu. Jadi itu yang take home message untuk sahabat-sahabat ID Derms, gitu, bahwa memang penyakit kulit ini atau manifestasi kulit ini bisa merupakan bagian dari kelainan pada
organ dalam atau penyakit sistemik lainnya gitu. Itu Iya. aja sih Dokter Indra. Ya, demikianlah para sahabat ID Derms, senang sekali kita pada malam ini bisa berbincang-bincang tentang kelainan kulit dan kaitannya dengan penyakit dalam. Ternyata kulit yang merupakan organ paling luar dari tubuh kita bisa jadi petanda atau cerminan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Tadi memang sudah disinggung berbagai kelainan pada kulit yang memang ada kaitannya dengan penyakit organ dalam. Tapi perlu diingat, cukup banyak juga penyakit kulit yang tidak seserius itu, dan untuk bisa memastikannya, jangan ragu untuk datang. Misalnya kalau misalnya ada kelainan kulit ringan, bisa datang dulu ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Dan jika kami, para spesialis kulit dan kelamin, menemukan hal-hal yang perlu dikonsultasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam, kami akan merujuk. Jangan takut untuk diperiksakan lebih lanjut, karena prinsipnya suatu penyakit yang ditangani sejak awal biasanya berhasil dengan outcome yang lebih baik. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Dr. Indrawati Wijaya dan Dr. Tia mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan antusias dari para sahabat dengan keikutsertaannya dalam IG Live pada hari ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik dan cukup bervariatif. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan topik-topik yang lain yang pasti juga akan sama menarik atau mungkin lebih menarik pada kesempatan berikutnya. Terima kasih semua.